Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya semuanya. Amin. Walaupun di akhir pekan ini hari Sabtu, mudah-mudahan kita selalu bagaimana? Semangat. Sehat dan semangat. Bagaimana, sudah siap pembelajaran hari ini? Siap. Sudah rapi ini semuanya? Rapi. Rapi ya? Sudah rapi. Oke. Kita lanjutkan sebelum ke pembelajaran. Kita sama-sama berdoa dulu ya. Silakan Diki pimpin berdoa. Berdoa dulu, berdoa mulai. Terima kasih ya. Sebelum ke materi, Bapak cek dulu kehadirannya ya. Ini kelas 10 1. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada ya? Oh, ada. Beberapa orang tidak hadir. Alasannya kenapa? Sakit. Sakit. Ada yang dispen ya? Ada. Mana itunya? Agenda hariannya coba. Ada? Tadi sudah ada itunya ya. Bapak cek langsung aja ya. Hadir? Hadir. Andini? Daphina? Diki? Hadir. Eli? Sakit. Yang tidak hadir mudah-mudahan yang sakit semoga cepat sembuh ya. Amin. Oke. Minggu kemarin pembelajarannya sampai mana? Komponen peta. Merupakan pembelajarannya bagian dari materi AD2 ya, yaitu pengetahuan dasar peta, penginderaan jauh dan SIG ya, dan SIG, penginderaan jauh dan SIG gitu ya. Nah, kemarin kan sudah belajar tentang peta. Peta itu kenapa bisa jadi peta? Awalnya merupakan dari penginderaan jauh. Jadi dilihat mengindra itu melihat dari jauh ya. Lihat dari jauh, hasilnya berupa citra. Nah, diolah menggunakan SIG. Nah, setelah diolah menggunakan SIG, nantinya akan menjadi peta. Gitu ya. Makanya hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis citra hasil penginderaan jauh. Gitu ya. Hasil penginderaan jauh itu. Manfaatnya bagaimana? Bermanfaat tidak? Bermanfaat ya. Ketika kita tidak bisa melihat objek langsung di lapangan ya. Satu daerah kan luas ya. Satu daerah itu luas. Nah, untuk melihatnya digunakan yaitu hasil penginderaan jauh citra tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang citra penginderaan jauh. Ya. Ini ya. Jadi materinya jenis-jenis citra dan penggunaan ya. Jenis-jenis citra dan penggunaan. Jenis-jenis citra dan penggunaannya. Baik, kita lanjut ya. Ini karya
lainnya sama dengan yang kemarin. Jadi memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan dulu dan Sistem informasi geografis. ya. Kami keterampilannya membuat peta tematik wilayah provinsi atau salah satu pulau di Indonesia berdasarkan rupa Peta rumah bumi. Selanjutnya ini yang harus dicapai oleh kalian ya. Jadi pencapaian indikator pencapaian kompetensinya kalian dapat menganalisis jenis-jenis citra dan Penggunaannya. nanti dengan LKPD gitu kalian bisa menganalisis jenis-jenis citra gitu ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, melalui diskusi dan kerja kelompok dengan mengerjakan LKPD, siswa dapat menganalisis Jenis-jenis citra dan penggunaannya dengan baik. gitu ya, seperti itu. Selanjutnya ini materinya ya, jenis-jenis citra dan Penggunaan. ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini coba lihat ya ke depan ada gambar. Gambar apa itu? Citra. Gambar Peta. peta. Gambar citra. Ya, ini citra hasil pemindaan Jauh. Ya, dilihat aja ya, dilihat dulu, silakan. Tuh ya, coba. Ini di mana kira-kira? Pangkalan. Sekitaran Pangkalan. Sekitaran Pangkalan ya, jadi sekitaran sekolah kita gitu ya. Tuh ya. Nah, ternyata dilihat dari atas, itu dari penginderaan jauh dilihat dari atas, ternyata seperti ini lingkungan kita ya. Seperti itu. Ada apa saja kira-kira? Ada sekolah kita. Ada sekolah, apalagi Saya. apalagi yang itu. Warung, ada warung. Ada sekolah. Ada rumah Rumah di. Oke. Tuh ya. Rumah saya. Silakan dilihat-lihat dulu aja. Itu citranya. Dari sini ada yang ditanyakan? Silakan. Dari gambar ini. Silakan Mindri. Bertanya. Ya, silakan Mindri. Bagaimana cara menentukan jenis-jenis kata? Jenis-jenis apa? Jenis-jenis citra. Jenis-jenis citra. Oke, bagaimana menentukan jenis-jenis citra? Oh, ini termasuknya citra apa ya? Ya. Oke. Yang lain ada lagi? Silakan. Yang mau bertanya? Ya, jadi Perbedaan peta dengan citra. perbedaan peta dengan citra. Oke. Perbedaan peta dengan Citra. Yang lain lagi? Silakan. Apa kegunaannya citra? Tidak ada? Oke. Tadi Mindri bertanya tentang bagaimana menentukan jenis-jenis citra. Iki bertanya tentang perbedaan antara citra dengan peta. Gitu ya. Oke. Nah, mari kita ambil rumusan untuk pembelajaran hari ini, yaitu salah satunya tentang bagaimana membedakan jenis-jenis citra, bagaimana menentukan jenis citra yang ini, gitu ya, seperti itu. Nah, tentunya ada ciri-cirinya juga nanti ya, seperti pada jenis-jenis peta. Sama ini juga nanti ada ciri-cirinya, seperti itu. Oke. Selanjutnya kan kalian sudah dibagi kelompok kemarin. Silakan sekarang berkumpul dalam kelompok masing-masing ya. Persilakan. Silakan di kelompok. Tapi masih kan ada materi dulu ya supaya kalian pemahamannya lebih
lebih mendalam gitu ya. Nah ini ada Bapak punya salah satu video, dilihat dulu ya ke depan, ada videonya tentang jenis-jenis citra ya, tentang jenis-jenis citra. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi geografi kelas 10 untuk UKT kali ini adalah jenis-jenis citra penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh atau biasa disebut citra saja adalah sebenarnya bagian dari data Indonesia. Dan data Indonesia itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu data digital dan data visual. Data digital itu adalah data yang berupa bilangan atau disebut data numerik. Data visual itu adalah data yang berupa gambar. Data visual itu dibagi lagi menjadi dua. Data citra yaitu data yang berupa gambar yang mirip dengan aslinya. Yang kedua, data non citra adalah data gambar yang berbentuk garis. Kita bahas lebih detail di sub-AG ini, yaitu data gambar yang mirip dengan aslinya. Jenis-jenis citra. Yang citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik, berdasarkan sumbu kamera, jenis kamera, warna kamera, dan juga hubungan antara gambar suatu objek yang dibuat dengan alat kamera. Biasanya diambil dari pesawat udara, drone, balon udara. Hasilnya foto dan jauh. Dengan banyak lembut 0,4 mikron dan 0,56 mampu mendeteksi pandai, jalan sampai menyadar dan lain-lain. Ini produknya contoh foto kromatik sampai di dasar lautan yang hangat. Yang ketiga, yang C adalah foto kromatik. Menggunakan spektrum utama yang mampu mendeteksi semua objek di permukaan bumi yang kelihatan atau di mata kita. Ini hasilnya. Yang keempat adalah spektrum inframerah asli. Menggunakan spektrum inframerah dengan foto inframerah asli mampu mendeteksi jenis tanaman segar dan tanaman sakit. Kemudian yang ke-D atau yang kelima adalah foto inframerah modifikasi menggunakan spektrum inframerah kita sebagian bernampak dan antara lain bisa untuk mendeteksi tanaman. Ini contoh foto inframerah modifikasi. Yang kedua, klasifikasi yang kedua, citra foto adalah berdasarkan sumbu kamera. Ada dua, satu adalah foto udara vertikal, adalah foto udara bila sumbu kamera terus dari permukaan bumi. Ini fotonya ya, dari tempat seolah-olah kita berada di atas dan kemudian yang di itu. Yang kedua adalah foto udara condong. Ini ada dua, agak condong dan sangat condong. Agak condong di mana foto udara itu dibidik dari antara vertikal sama horizontal, pilih. Tetapi horizonnya tidak kelihatan. Yang sangat condong, ini yang sangat condong, ini yang agak condong. Ini kan ya depan ya, silakan. Horizonnya kelihatan. Seolah-olah Kalau ada yang penting boleh dicatat. tadi, yang ini adalah contohnya horizon, batas langit dan bumi kelihatan di foto yang sangat condong, yang agak condong tidak kelihatan. Yang ketiga berdasarkan jenis kameranya, ini ada dua. Foto tunggal adalah foto yang dibuat dengan kamera tunggal. Jadi dia dibutuhkan hanya mengandalkan atau menggunakan satu kamera yang dengan sekali sediakan satu lembar foto. Ini ya kameranya dan yang kedua adalah foto ganja atau foto sema, adalah foto yang dibuat dengan kamera lebih dari satu untuk mengambil objek pada waktu yang sama. Ini namanya kamera ganja atau kamera sema. Dan kamera ganja atau sema ini dibagi tiga pembuatannya. Yang pertama itu kamera beberapa tunggal dengan satu tunggal, tapi dengan kamera yang berwarna. Keempat, berdasarkan warna kameranya, ini dibagi menjadi dua. Satu, foto warna asli. Foto warna asli warna objek sama dengan warna foto. Ya, foto warna asli. Yang kedua adalah foto warna semu. Warna objek tidak sama dengan warna asli atau bisa disediakan sebagai modifikasi. Yang pertama, foto udara. Foto yang dibuat dari pesawat, balon udara, dan lain-lain. Ini balon udara yang melayang-layang di udara dengan tujuannya untuk mengambil atau mendeteksi objek. Ini produknya foto udara. Kemudian yang kedua, foto satelit.
dan juga hasilnya adalah kesakitan seperti bau udara. Sekarang yang citra besok adalah mana yang ada di udara. Ini contohnya dengan pesawat terbang membuat beberapa objek yang sudah dihasilkan. Yang kedua adalah citra satelit atau spaceborne image. Citra satelit itu ada banyak penggunaannya untuk mengindra planet, mengindra cuaca, kemudian satelit sumber daya alam dan juga penggunaan laut. Demikian jenis-jenis citra inderaja. Silakan bisa diikuti materi yang lain. Materi tadi berarti kalian sudah memahami jenis-jenis citra ya, dan juga bisa kalian baca di materi ajar yang sudah Bapak share minggu kemarin gitu ya. Silakan dibaca-baca juga sambil nanti mengerjakan LKPD-nya ya. Ini Bapak bagikan ya LKPD-nya di kelompok 2 ya. Kelompok 5 silakan. Maaf ya. LKPD-nya dilihat diisi identitasnya ya. Nama kelompok silakan diisi. Nama anggota kelompoknya juga diisi. Silakan diisi ya. Langsung diisi silakan. Gambarnya itu kan gambar citra ya. Perbandingan foto udara, warna asli dan inframerah. Jadi itu foto citra penginderaan jauh, pankromatik dan inframerah. Ya, silahkan dilihat itu ya citranya. Nah selanjutnya tugasnya silakan tulis di tabel tersebut ya perbedaan antara jenis citra pankromatik dan inframerah ya, kaitan dengan keunggulannya, kaitan dengan kelemahannya, penggunaannya ya, seperti itu. Silakan diisi. Cari referensinya juga boleh dari internet atau dari bahan ajar yang sudah di-share. Silakan. Kalian tidak akan bisa mengerjakan kalau tidak paham materinya ya. Makanya dipelajari lagi materinya lebih lengkapnya. Apa kelemahannya, penggunaannya pada bidang apa saja gitu ya. Ya, kalau penggunaan kan biasanya kalau citra itu digunakan berbagai bidang gitu ya. Silakan di bidang apa saja itu digunakannya. Contohnya di Boleh dicontohnya lebih bagus gitu ya di ini bagaimana? Ya, inframerah ya. Oke, ya, silakan lanjutkan. Ini kelompok 3 sampai inframerah. sudah inframerah ya. 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 Lanjutkan ya. Ya. Bagaimana?
Sudah? Oh, silakan. Penggunaannya belum? Ya. Lanjutkan ya. Penggunaan jenis citra pankromatik. Oke. Ikut ya semuanya, ikut mengerjakan. Bagaimana kalau kelompok 6 ini sudah sampai di mana? Infra merah. Infra merah. Apa? Kurangan apa? Ya, kekurangan berarti kelemahan ya, sama dengan kelemahan. Kurangnya. Di bahan ajar kemarin coba lagi. Kamera. Bagaimana pengerjaannya sudah? Sudah. Sudah semua ya? Sudah? Kelompok 1 bagaimana? Sedikit lagi. Oke, kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4 bagaimana? Sudah. Kelompok 5? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke, kita tunggu ya. Silakan 5 menit lagi lah dikasih waktu untuk kelompok 1 dan kelompok 5. Sudah. Oke, kalau sudah, tentang selanjutnya yaitu akan melakukan sesi presentasi ya, supaya nanti bisa verifikasi ya apakah hasil pengerjaannya benar apa tidak, seperti itu ya. Oke, silakan mau berurutan kelompoknya. Berurutan. Oke, silakan kalau berurutan kelompok 1 dulu maju ke depan untuk menjelaskan hasil dari pengerjaan menganalisis citranya ya. Silakan. Ayo semuanya ke depan. Silakan ke depan nih semuanya. Ayo ke depan ya. Fokus ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu tentang jenis citra, keunggulan, kelemahan, dan penggunaannya. Yang pertama, jenis citra pankromatik. Keunggulannya adalah rona objek dan spektrum sesuai dengan kepekaan mata manusia. Yang kedua, resolusi spesial halus yang memungkinkan pengenalan objek berukuran kecil. Yang terakhir, stabilitas dimensional yang tinggi. Kelemahan citra pankromatik: perbedaan bentuk atau objeknya yang tidak terlalu tampak. Selanjutnya, penggunaan citra pankromatik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bidang pertanian. Kedua, bidang kehutanan. Yang ketiga, bidang hidrologi. Dan yang terakhir, bidang perencanaan wilayah. Ada yang ingin ditanyakan? Ingin bertanya, ya. Apa saja penggunaan citra pankromatik di bidang pertanian? Penggunaan citra pankromatik di bidang pertanian yaitu untuk mengklasifikasi jenis tanaman, pengenalan, evaluasi kondisi, serta jumlah reproduksi tanaman. Terima kasih.
Yang kedua, jenis citra inframerah. Keunggulannya yaitu menghasilkan citra yang mampu merekam wujud yang tak tampak oleh mata sehingga menjadi gambaran yang cukup jelas. Kelemahannya yaitu terletak pada aspek geometrinya yang penyimpangannya lebih besar dari penyimpangan pada foto udara. Penggunaan citra inframerah dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk membedakan tanaman yang sehat dan tanaman yang terserang penyakit dengan jelas, hanya dengan membedakan perbedaan warnanya. Ada yang ingin ditanyakan? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk presentasi di depan. Nanti ada sesi tanya jawabnya di akhir ya. Sesi tanya jawabnya setelah dijelaskan semuanya baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras ya, yang keras. Jenis citra yang satu adalah pankromatik. Ukurannya adalah kepekaan filmnya hampir sama dengan kepekaan mata manusia. Kelemahannya adalah perubahan bentuk antar objek tidak terlalu terlihat. Penggunaan digunakan dalam penelitian bidang penelitian Dengarkan ya semuanya ya, depan, ayo. Depan, dengarkan. wilayah dan evaluasi. Yang kedua, jenis citra inframerah menunjukkan keberadaan atau sebuah objek dan dapat merekam objek yang tidak terlihat. Selanjutnya adalah aspek geometriknya yang sifatnya lebih besar dari penyimpangan foto udara. Selain itu, citra inframerah terkenal cenderung sulit untuk diinterpretasi objeknya karena sifat termal yang lebih rumit dari pantulan objek serta resolusi spasialnya yang lebih rendah daripada citra multispektral dan perkotaan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Dapat menganalisis suku pada setiap kota. Bagaimana? Cukup untuk kelompok A? Kelompok 4? Ya, cukup. Oke, kalau cukup silakan ditutup ya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami mengenai jenis citra, keunggulan, kelemahan, dan kegunaannya. Pada yang pertama ada jenis citra pankromatik. Pankromatik merupakan foto udara yang dibuat menggunakan spektrum tampak mata, mulai dari warna merah hingga ungu. Dan untuk keunggulannya, kepekaan filmnya hampir sama dengan kepekaan mata manusia. Kelemahannya, perbedaan bentuk antara objek tidak terlalu tampak. Depan ya. Yang kedua ada jenis citra inframerah. Keunggulan citra inframerah yaitu dapat diperoleh dari perekaman perkotaan dan sebagainya. Silakan, ada yang mau ditanyakan ke kelompok 3? Ya. Ya. Perbedaan dari citra pankromatik dan inframerah dilihat dari spektrum elektromagnetiknya. Spektrum elektromagnetik yaitu tentang frekuensi, gelombang, semua radiasi, tentang
frekuensi gelombang wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 sedang presentasikan. Sebelah sana ya, jangan terlalu tengah-tengah. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil citra analisis kelompok kami yang akan dibacakan oleh Tuhan. Ya, silakan. Jenis citra yang ke-1 panchromatrik. Keunggulannya kepekaan filmnya hampir sama dengan kepekaan mata manusia. Kelemahannya perbedaan bentuk antar objek tidak terlalu terlihat. Penggunaannya dalam penelitian bidang pertanian, penelitian sumber daya air, perencanaan kota dan wilayah, evaluasi lingkungan dan sebagainya. 2. Inframerah. Keunggulannya menghasilkan citra yang mampu mereka wujud yang tidak tampak oleh mata sehingga menjadi gambaran yang cukup jelas. Kelemahannya terletak aspek geometrinya yang penyimpangannya lebih besar dari penyimpangan pada foto udara. Silakan, ada yang mau bertanya ke kelompok 4? Ya, silakan. Izin bertanya. Apa contoh penggunaan citra inframerah dalam bidang hidrologi? Terima kasih. Citra inframerah dalam bidang hidrologi adalah pemantauan daerah aliran sungai, konservasi sungai, pemantauan luas daerah, intensitas banjir, pemantauan sungai, dan studi sedimentasi sungai. Bagaimana? Iqbal? Terima kasih. Cukup? Cukup. Ya, oke, kalau sudah cukup silakan ditutup untuk kelompok 4. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 ya, yang memperhatikan. Oke, silakan kelompok 5 satu lagi. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman lainnya. Selamat siang. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karenanya telah memberi rahmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Amin. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil LKPD. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil LKPD yang akan dibacakan oleh Silakan. Jenis citra panchromatrik. Keunggulan kelemahan penggunaan. Keunggulannya warna pada objek serupa dengan warna pada objek aslinya. Resolusi spesial halus, stabilitas dimensional tinggi. Kelemahannya perbedaan bentuk antar objek tidak terlalu tampak. Penggunaannya sering digunakan pada bidang pertanian dan bidang perhutanan. Selanjutnya 2. Inframerah. Keunggulan warna pada objek tidak ditentukan berdasarkan warna tetapi oleh sifat jaringannya. Dibuat dengan menggunakan spektrum inframerah dekat, panjang gelombang 0,9 sampai 1,2 mikrometer. Kelemahan aspek geometrinya yang penyimpangannya lebih besar dari penyimpangan pada foto udara. Penggunaan sering digunakan pada bidang pertanian untuk mendeteksi yang sehat dan tanaman yang sehat dan tanaman yang terserang penyakit. panchromatik dalam bidang kehutanan. Dalam bidang kehutanan? Ini Ada? jawab. Jadi penggunaan citra panchromatik dalam bidang kehutanan yaitu untuk mengidentifikasi jenis pohon, perkembangan luas dan perkembangan luas hutan dan lain-lainnya.
Cukup. Bagaimana? Niki cukup? Cukup. Oke, kalau cukup Oke, silakan. cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin jika ada lebihnya itu dari saya dan jika ada kekurangannya itu pasti dari teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya sudah tampil, bagaimana? Hampir sama ya? Hasil pengerjaannya. Jadi pankromatik ada keunggulannya, ada juga kelemahannya, penggunaannya juga berbeda-beda ya dalam berbagai bidang. Begitu juga infra ya. Tuh ada beberapa bidang. Tadi sudah dijelaskan juga ada contohnya gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita simpulkan atau ada yang mau menyimpulkan? Silakan dari pertemuan hari ini. Ayo, silakan kesimpulannya. Ada yang mau menyimpulkan? Oh, ayo. Tidak ada? Tidak ada. Mari kita simpulkan bahwa ini kan pembelajaran tentang citra. Citra itu kan tadi ada yang bertanya bagaimana membedakan jenis-jenis citra tersebut. Nah, membedakannya ada istilah citra apa? Ada istilah apa? Jenis-jenis citra foto, ada citra non foto, gitu ya. Citra foto berdasarkan apa? Satu, elektromagnetik, ada berdasarkan suhu kamera, apalagi jenis kamera, satu lagi itu ya. Jadi berdasarkan 5 ciri tersebut membedakan citra apa? Foto ya. Yang kedua citra non foto. Tadi sudah disimpulkan. Silakan LKPD-nya dikumpulkan dulu ya ke depan. Ke depan ya. Sudah semuanya sudah dikumpulkan? Sudah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Dan di akhir, padahal ini di akhir bagaimana? Akhir pekan ya? Yang berada itu, tapi ya sebisa-bisa mungkin kita semangat dalam belajar gitu ya. Makanya pembelajarannya seperti ini gitu, biar kalian tidak ngantuk gitu ya dalam pembelajaran. Ada yang ingin disampaikan dari pembelajaran hari ini? Silakan barangkali. Tidak. Cukup. Jadi alhamdulillah terima kasih kalian sudah aktif dalam pembelajaran hari ini ya. Untuk ke depan silakan lebih ditingkatkan lagi tentang kerjasama, tentang saling semangat dalam belajar, apalagi dalam tampil di depan dalam berbicara, silakan lebih lebih baik lagi gitu ya. Belajar semuanya juga harus bisa ya, presentasi di depan ya, seperti itu. Lebih aktif pokoknya ya dalam setiap kegiatan pembelajaran, baik di pembelajaran Bapak dan yang lain tentunya ya, seperti itu. Nah, sebelum diakhiri ada tes pemahaman ya, seperti biasa. Silakan dikeluarkan satu lembar kertas. Lima nomor, tidak banyak. Silakan dikerjakan dalam satu kertas lembar. Ya, silakan. Langsung jawaban ya. Langsung aja dijawab.
Sudah nomor 2 ya? Silakan. Sudah nomor 2? Sudah. Oke. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Silakan dikumpulkan hasil pengerjaannya. Dan nanti buat evaluasi Bapak ya. Sudah dikumpulkan? Silakan duduk lagi ya. Nah, oke. Duduk kembali ya masing-masing. Minggu depan kita akan belajar tentang SIG ya, Sistem Informasi Geografi. Silakan kalian baca-baca materinya di berbagai ada internet dan sebagainya ya. Nah, minggu depan nanti juga Bapak share materinya ya tentang SIG. Sebelum diakhiri, mari kita sama-sama baca hamdalah ya sebelum diakhiri. Mari. Sampai di sini pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.